Oke, selamat malam kakak-kakak. Malam Selamat Kak malam Riz. Kak Aris. Iya, gimana kabarnya seminggu? Sangat-sangat L. Seperti itulah Padat sekali disibukkan ya. dengan aktivitas Sangat sekolah. sangat-sangat L. Padat sekali jadwal Kak Riz. Sangat-sangat Padat L, Kak. minggu ini sangat-sangat padat ya kak ya. Ada yang Sangat-sangat L, Kak. ujian PPG, ada yang banyak kegiatan di sekolahnya, gelar karya dan yang lain-lain. Semoga Betul. dalam keadaan sehat selalu ya kak ya. Amin. Amin, banyak minum vitamin kita Iya. nih. Ini kita tinggal sedikit lagi ya kakak, tinggal pertemuan ini dan di tanggal 26 nanti ya kak ya. Jadi hari ini agenda kita yaitu umpan balik rencana tindak lanjut dan alur bukti karyanya. Jadi hari ini cuman umpan balik tentang yang sudah kakak-kakak tampilkan di RTL dan beberapa saya juga sudah melihat yang sangat luar biasa semangatnya dari kakak. Sebelumnya, mari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita seperti biasa, hari ini boleh salah satu, mungkin Kak Pai ya, Kak Pai untuk memimpin doa pada sesi kali ini. Boleh. Mantap, mantap. Setuju. Baik, Setuju, setuju. sebelum kita memulai pembelajaran kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Pai sudah memimpin doa pada sesi kali ini. Kita lanjutkan ya Kak. Nah, di sini setelah kita doa bersama, kita kesepakatan kita bersama yang pertama yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kita maksimalkan fitur chat, terus klik raise hand sebelum bertanya. Jika ada gangguan atau kesalahan teknis itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa. Nanti kita akan segera masuk lagi ke ruangan virtual ini. Diusahakan sesegera mungkin seperti itu. Oke, di yang pertama ini kita Kak sambil menunggu masih ada 2 orang lagi yang masih belum masuk kayaknya 2 atau 3 orang yang belum masuk. Sambil menunggu kita merefleksi terkait kegiatan yang kemarin yang sudah kakak-kakak laksanakan, yaitu rencana tindak lanjut dari kegiatan yang kakak rancang di RTL-nya. Seperti itu. Dari perencanaan hingga implementasi pengimbasannya seperti apa. Nah, beberapa saya sudah melihat videonya sangat bagus, ada yang luar biasa bagus, ada yang mungkin masih butuh tambahan effort sedikit. Nah, tapi pada dasarnya semuanya sudah menjalankan sesuai dengan yang diminta. Dan ada beberapa juga yang masih belum bisa untuk saya lihat. Kemarin seperti di ini, di videonya Kak Pai itu masih di Google Drive masih belum di-open ya. Jadi saya ngelihatnya masih belum bisa. Terus kemarin punya Siap, Kak siap. Punya saya Kak Riz. kemarin ya itu aksesnya Kak.
dikasih Oh iya. akses biar saya bisa lihat. Terus Kak Tri juga videonya masih belum ada, baru mau apa namanya PowerPoint-nya sama modulnya yang modul RTL-nya yang sudah diupload, masih kurang itu. Dan ada beberapa yang malah melebihi ya Kak ya, harusnya kan cuman sampai kita presentasi saja. Nah itu kemarin ada Kak Abang yang malah sudah melakukan tindak lanjutnya. Nah di situ nanti kalau seperti Kak Abang itu nanti tinggal dipotong aja videonya, yang melakukan tindak lanjutnya itu nanti dibuat jadi bukti karyanya saja. Jadi terlalu kemarin harusnya cuman sampai presentasi saja, tapi dilanjutkan sampai ke prakteknya. Nah, prakteknya nanti tinggal dipotong saja, dijadikan di bukti karya saja, Kak, ya. Jadi harusnya kemarin cuman sampai presentasinya aja, Kak Abang. Tapi dilanjutkan sampai kegiatan SEM-nya dilaksanakan. Oke, luar biasa. Semangatnya diselesaikan dalam satu kegiatan, tapi nanti dipotong saja videonya. Nah, sebelum kita nanti sampai ke membahas di bukti karya, nanti nah di sini kira-kira untuk refleksi kegiatannya yang sudah kita laksanakan kemarin, yang Kakak sudah presentasikan, mungkin ada yang ingin disampaikan, kira-kira mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan sejawat, silakan boleh di-share di sini Kakak. Boleh Kak Eko atau Kak Iwan? Oke, Kak Iwan, silakan Kak Iwan. Oke, Kak Res, apa ya? Pengalaman saya ketika membuat RTL ini sih sebenarnya enggak ada apa ya, lebih kepada ini Kak Aris, apa namanya, untuk berkolaborasi dengan guru mata pelajaran itu kayaknya apa ya, seperti kurangnya ya mungkin wawasan lah kali ya, bisa saya katakan seperti itu karena begini Kak Aris. Selama ini kan kayak proyek itu yang lebih cenderung itu kan di mata pelajaran yang diampu sama wali kelas seperti itu. Nah kayak mata pelajaran agama atau PJOK itu tidak ada proyek. Jadi ketika pas kemarin saya coba berkonsultasi sama ketua P5 ini loh ternyata kalau kita mau mengadakan proyek itu kita tidak bisa memandang dari wali kelasnya aja yang punya proyek. Coba sekali-sekali tawarkan mungkin contohnya misalnya PJOK ada proyek apa nih untuk tahun depan untuk P5-nya misalnya seperti itu. Atau agama apa. Jadi jadi memberikan kesempatan gitu kepada mata pelajaran lain gitu. Selama ini kan kalau di sekolah saya itu mereka hanya ngambil secara umum aja Kak Aris, secara globalnya. Misalnya kayak kearifan lokal, apa nih yang bisa masuk ke mata pelajaran yang lainnya nih. Misalnya kemarin tahun ini tuh temanya tentang kearifan lokal, tapi subtemanya itu batik kata saya. Jadi ketika saya sampaikan proyek ini, mereka pun baru terbuka lah pikirannya seperti itu. Jadi kendala saya sih pastinya ya masih kurangnya inilah wawasan untuk masalah pelaksanaan
proyek ini, pertama untuk di P5, kemudian untuk sulitnya untuk menentukan jadwal pelaksanaannya nih Kak Aris. Terkadang itu wali kelas ini punya proyek mereka yang punya proyek mereka masing-masing yang sulit untuk kita ganggu lah. Saya pun kurang paham juga ya untuk mekanisme proyek ini di setiap mata pelajaran tuh gimana prosesnya. Jadi mungkin kesulitan saya sih di sekolah kami sih seperti itu, Kak Aris. Mungkin sekian dari saya. Mungkin untuk kawan lain bolehlah berbagi cerita terkait pengalaman membuat RTL. Oke, Sekian, Kak terima Aris. kasih Kak Iwan. Luar biasa, Kak Iwan. Oke, Kak Tri, terlebih dahulu silakan Kak Tri, nanti disambung oleh Kak Roland. Silakan Kak Tri. Ya Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau kemarin tuh video yang saya kirim itu saya lewat YouTube Kak. Saya upload di YouTube seperti biasa. Saya upload di YouTube. Habis itu saya kirim linknya di LMS. Nggak ada Kak? Baru ada 2 Kak kemarin. Coba dikirim lagi Kak. Dikirim di kolom ini aja Kak. Link YouTube-nya dikirimkan di chat di chatnya aja nggak apa-apa. Yang menambah tuh ya Kak ya? Yang di bawah kayak komen itu loh Kak. Oh. Dikasih di situ aja nanti biar saya copy. Oke, nanti saya coba ya Kak ya. Nah terus Iya. Awalnya sih itu. Terus untuk yang kegiatan RTL ini ya Kak ya, saya mau cerita sedikit lah ya. Mungkin kalau untuk dari sekolah saya sih, sebenarnya pengimbasan ini nih Kak udah lama gitu. RTL ini sebetulnya udah lama kami jalankan. Cuman mungkin memang kalimat ataupun ya mungkin bahasanya ini agak asing gitu kalau misalkan di kita, tapi untuk penerapannya sebetulnya ini udah lama kita terapkan. Terus sama juga yang tadi disampaikan oleh Kak Iwan kendala-kendalanya. Kalau saya itu kendalanya lebih kepada karena ini udah berjalan cukup lama, mungkin ada bagian-bagian tertentu terkadang guru wali kelas itu kurang ini Kak, kurangnya perhatian dari wali kelas gitu. Jadi ada beberapa guru lebih memilih di dalam kelas. Misalkan salah satu contoh kayak senam pagi. Putus ya Kak ya? Nah, kalau senam pagi itu Kak, guru-guru itu lebih memilih dia tidak ikut gitu Kak. Jadi kadang kendalanya. Nah kalau P5 itu saran saya sebelum kita menentukan misalkan kearifan Kak Tri, sorry, suaranya putus-putus. Iya. Lokal atau kebinekaan gitu kan Kak. Bagus kita sampai maaf Kak, putus-putus nggak tahu sinyalnya. Oke, lanjut. Ya. Nah, oke. Jadi kita biasanya kalau di sekolah saya itu kami rapat dulu sebelum di awal semester kami selalu rapat untuk P5. P5 kita semester ini mau apa misalkan kayak gitu. Jadi kita tuh tahu semua wali kelas, semua guru mapel itu tahu, oh P5 kita nih begini-begini. Jadi disitulah sumbang sarannya. Kalau misalkan kayak kami, misalkan kebinekaan, kita bagi dulu kelas misalkan senam kreasi misalkan seperti itu. Terus 3-4 mereka
wirausaha. Lima enam mereka bercerita misalkan kayak gitu Kak. Mereka mengimplementasikan mereka membuat video untuk kelas tinggi 56, mereka membuat video cerita rakyat kayak gitu. Jadi memang kita diskusikan dulu dari awal semester sebelum kita memulai pembelajaran P5 itu udah sebelum kita memulai pembelajaran P5 kita memang sudah menerapkan atau rapat dulu. Oh, P5 di semester ini kita ini, terus kelas 1 2 ini atau kelas rendah ini ataupun kelas tinggi begini-begini kegiatan P5-nya seperti itu. Jadi memang semua guru pun terlibat. Wali kelas bagiannya apa gitu kan, terus nanti guru mapel nanti ini bagiannya ini ya, seperti itu. Jadi memang semua terlibat gitu Kak untuk P5-nya. Nah tapi kalau untuk yang RTL yang sedang saya lakukan ini mungkin karena kegiatannya ini runtun Kak, dalam setiap hari itu pasti ada kegiatan. Seperti itu. Jadi mungkin kendala kalau dari untuk yang RTL saya nih itu kurangnya perhatian dari wali kelas. Itu aja sih Kak kendala saya. Tapi setelah didiskusikan, walaupun 1-2 orang masih, tapi setidak-tidaknya tuh lebih banyak yang membantu dalam mensukseskan kegiatan ini. Seperti itu aja sih Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Tri. Luar biasa, kita berikan aplaus untuk Kak Tri. Untuk berikutnya Kak Roland, silakan Kak Roland. Oke, Kak Aris, untuk dari saya pribadi, untuk proses perencanaan RTL sampai hingga implementasi nanti mungkin ya gitu ya. Jadi kalau di saya sesuai judul saya kan, yaitu judulnya tentang pengembangan kolaboratif pembelajaran bola basket berbasis teknologi informasi dan nilai-nilai kewarganegaraan. Ya, jadi sedikit cerita mungkin dari awal gitu ya. Jadi pada saat saya proses menginformasikan ke pihak sekolah, baik itu kepala sekolah maupun rekan-rekan guru, saya bilang ke mereka nanti mungkin saya dalam waktu dekat saya akan mempresentasikan untuk menuju tugas akhir saya tentang ini. Kolaboratif ke Pak Roland katanya kan, ya rencana mengambil apa? Rencana saya di TIK dengan PKN. Terus teman di sebelah saya itu kan guru PKN. Emang bisa ya Pak Roland? Bisa dong Bu, saya bilang. Nanti saya kasih gambaran, menurut Ibu boleh mau ditambah, boleh enggak silakan. Jadi ketika kami diskusi, mereka terutama guru itu ya, guru TIK dan komputer, terutama guru PKN kan ibu-ibu tuh. Oh iya ya ternyata bisa ya. Cuman kan karena gini kakak-kakak semuanya, kalau di tempat kami tuh mereka ada kayak mata pelajaran tertentu yang berkolaborasinya gitu. Tapi di luar kami mereka nggak ada. Nah, makanya kemarin oh ternyata PKN itu bisa dikolaborasikan di pelajaran TIK dan komputer ya PJOK ya terutama karena kan saya jelaskan tidak Bu, karena kan di PKN dan TIK tuh bisa perekaman, misalnya edit video kan, nah itu bisa termasuk di dalam proses gitu. Kemudian kalau di TIK, ya kerjasamanya, menghargai lawan atau menghargai teman, itu kan termasuk nilai-nilai kewarganegaraan, saya bilang. Jadi, oh iya iya katanya. Karena selama ini di tanggapan kalau kakak dengar di situ kan ada video tentang tanggapan gitu ya dari guru-guru itu. Karena memang selama ini mereka dominan ke guru IPS, BKN biasa ke guru agama gitu kan, atau bahasa Indonesia. Mereka belum pernah ke pelajaran yang dominan praktek gitu. Jadi tanggapannya cukup baik sih untuk rencana ini kan. Cuman ya itu tadi kendalanya dalam nanti mungkin penerapannya waktu Kak. Karena ini kan waktunya sudah mepet gitu ya. Sedangkan kami nanti kan ini harus perekaman ya Kak Aris ya, bukti karya kan? Iya Kak, Ah, nanti ada ah, kayak bukti bukti karyanya yang seperti itu. yang direkam dari RTL kita yang kita sampaikan kan, betul ya? Ndak harus Nggak yang harus ya? dari RTL-nya, ndak apa-apa Kak. Oh gitu. Karena gini kemarin pihak sekolah juga nanya setelah saya tutup kan, "Pak Roland kami boleh nanya nggak?" Terutama Waka Kurikulum dengan Waka Kesiswaan kan, "Apakah ini nanti akan diterapkan Kak?" Setahu saya kemungkinan bisa, tapi kan kita tidak ada waktu lagi untuk meminta anak untuk perekaman, untuk pembelajaran istilahnya gitu ya.
atau membantu perekaman. Tapi kalau diambil waktu-waktu tertentu mungkin bisa, cuman kalau untuk minggu ini masih bisa, tapi untuk minggu depan karena kita kan udah final test kan ya. Jadi kendala saya waktu, Kak. Nanti jika ini diizinkan atau harus menggunakan RTL ini ya mungkin jadwal atau waktu yang dibutuhkan untuk perekaman, itu aja sih. Nah, tapi untuk kendala-kendala lain ya mungkin, mulai dari alat sih saya yakin siap lah kami gitu ya. Nah, kemudian maksudnya kendala palingan inilah Kak, kesulitan dalam mengelola kelas, karena kan setiap guru-guru beda Kak. Nanti di tugas saya kalau Kak Aris baca tuh, ada poin-poin tertentu, guru TIK ngapain, guru PJOK-nya ngapain, guru PKN-nya ngapain. Jadi kalau di RTL saya udah lengkap sih Kak. Jadi mungkin beda-beda strategi Kak untuk menerapkan ini Kak, maksudnya sesuai di bidangnya sih tapi kalau di saya kan misalnya ini strategi yang saya gunakan ini, kalau di TIK mereka harus kayak gini strateginya apa sih yang jadi kita pun harus juga melihat proses mereka meskipun kita bukan di bidang itu sih. Nah, jadi kita pun harus lebih cepat untuk beradaptasi. Takutnya gini Kak, karena kemarin kami dulu pernah waktu Covid pelajaran musik komputer dengan PJOK kan. Jadi anak-anak tuh nanya, "Sir, kalau kami rekamnya gunakan aplikasi gini 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 gimana?" Sedangkan kita nggak tahu gitu ya Kak Aris ya. Ternyata anak-anak nanya pas di pelajaran kita. Jadi kita pun harus siap untuk mengetahui materinya Kak. Terutama kayak prosesnya. Oh nanti kamu gini ya setelah rekam tuh boleh gini gini gini. Jadi kita juga harus sedikit tahu Kak. Jadi di sini mungkin kendala saya harus bisa cepat untuk memahami proses untuk di pelajaran itu apa, di pelajaran ini apa, di pelajaran saya apa. Jadi seperti itu, Kak. Itu aja sih. Tanggapan pihak sekolah mereka sangat antusias dan mereka memberi apresiasi. Ini boleh coba diterapkan untuk tahun depan ya Bapak Ibu, terutama proyek kita yang berkaitan dengan mungkin untuk ulangan-ulangan kita kaitkan di praktek. Jadi nggak perlu ada teori-teori lagi mungkin. Kemarin tanggapan sekolah seperti itu. Itu aja sih Kak Aris. Terima kasih. Iya. Terima kasih Kak Roland. Kita berikan aplaus untuk Kak Roland yang sudah memberikan pengalamannya atau gambaran RTL-nya saat menyampaikan di sekolah. Tadi juga ada Kak Iwan, ada juga Kak Tri juga yang sudah menyampaikan sangat luar biasa. Jadi gini Kak, RTL ini itu sebagai gambaran saja, agar mungkin mata pelajaran yang lain juga bisa melihat bahwasannya pembelajaran PJOK itu bisa berkolaborasi dengan pembelajaran yang lain. Nah, di situ, ada beberapa yang menyampaikan itu masih berfokus pada pembelajaran intinya pembelajaran saya ini yang seperti ini, bukan seperti itu. Jadi pada dasarnya kita berkolaborasi, Kak, menguatkan kolaborasi dengan pembelajaran yang lain walaupun tetap kita sebagai lokomotornya atau lokomotifnya di kegiatan ini. Nah, seperti itu. Tadi juga yang sudah disampaikan oleh Kak Roland juga sudah tepat nah, kemarin itu saat kita menyampaikan RTL, itu yang harus benar-benar jelas itu adalah ketika memberikan pemahaman kepada rekan-rekan atau tupoksinya teman-teman yang lain itu apa, tugasnya guru yang berkolaborasi dengan kita itu apa, dan kita juga menyampaikan benefit apa yang mereka dapat setelah melakukan kegiatan ini, berkolaborasi dengan kita. Jangan kita cuma merepotkan mereka saja, tapi mereka juga mendapatkan hal positif juga dari kolaborasi PJOK dan pembelajaran-pembelajaran mata pelajaran yang lainnya, seperti itu, Kak. Jadi, tadi yang sudah disampaikan sudah tepat sekali, jadi harus runtut, harus ada, apa namanya, nah ini tugasnya guru misalnya guru IPS, itu tugasnya ngapain aja di dalam, project ini. Nah, harus ada seperti itu, harus dijelaskan, disampaikan ini nanti guru IPS
itu nanti bertanggung jawab di bagian ini ya. Nah, nanti untuk guru TIK itu bertanggung jawabnya di bagian ini, spesifik. Nah, nanti saat kita melakukan evaluasi penilaian kepada anak-anak, nah, guru IPS-nya ini bisa mengambil nilai di bagian ini, guru TIK bisa mengambil nilai di bagian ini. Nah, seperti itu sampai kegiatannya berjalan dengan baik, seperti itu. Jadi, dalam pembelajaran ini atau di RTL ini, itu kita, belajar merancang dan mendiskusikan di dalam kombelnya. Jadi nggak harus misalnya, "Nah ini rencana saya dan ini harus berjalan." Nah, tidak, Kak. Makanya di akhir itu kan ada diskusinya. Nah, misalkan nanti ada guru-guru di sekolahnya itu mempunyai usulan atau ada tambahan atau ada yang harus dikurangi. Nah, di situ nanti Kakak-kakak bisa menempatkan, "Oh ya, berarti RTL yang saya rancang ini bisa, direvisi ya, ibu-ibu," misalnya. Eee, mungkin ada guru yang berkolaborasi, "Oh Pak, kayaknya kesusahan deh anak-anak kalau misalnya menggunakan penilaian yang seperti ini. Kalau menurut saya penilaian yang lebih ringan itu seperti ini ya, gini-gini." Nah, itu kita nggak, juga melihat bahwa, "Oh iya benar, ternyata penilaian yang digunakan kalau misalnya dengan cara seperti ini agak ribet." Nah, disitulah letaknya kolaborasi. Makanya, eee diusahakan kemarin penyampaiannya atau, secara Kakak-kakak menyampaikan RTL-nya di sekolahnya itu lewat komunitas belajar, makanya memanfaatkan komunitas belajar. Dari situ Kakak-kakak, berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain di situ tadi. Nah, semisal Kakak di sini, "Oh ini RTL ini ndak bisa dijalankan karena, sudah misalnya P5-nya sudah berjalan." Nah ini ndak bisa karena bertabrakan dengan, P5 yang sudah berjalan, ini mungkin bisa dijalankan di semester depan atau mungkin di tahun ajaran baru. Itu nggak masalah, Kak. Jadi, RTL ini tidak hanya untuk P5 saja, Kak, ya. Jadi kita sebagai guru PJOK itu biar penilaian kita variatif, kita juga bisa, melakukan penilaian atau pembelajaran berbasis projek tadi. Nah, di situ, kita berkolaborasi, nggak harus di P5, Kak. Jadi, Kakak dalam pembelajaran olahraganya, nah seperti yang, kemarin Kak Abang sudah, mencoba menerapkan pembelajaran SEM-nya. Nah, di situ, eee, tetap di pembelajaran olahraga saja, tapi tetap ada projeknya, misalnya seperti itu. Berkolaborasi dengan guru kelas, misalnya seperti itu. Kalau di SD, kalau di SMP atau SMA kan masih, ada guru-guru mata pelajaran, seperti itu ya, Kak. Nah, untuk melihat beberapa dari kakak-kakak yang kemarin belum saya lihat, boleh, share video RTL-nya, Kak, biar kita bisa menyaksikan bersama-sama. Kak punya Kak Mahvan belum saya lihat, Kak Aryo, Kak Tri kalau misalnya bisa share screen nanti boleh, Kak Alfariza kemarin udah belum ya? Belum saya lihat kayaknya. Nanti sama Kak Eko, boleh nanti kalau semisal bisa share screen. Kak Pai bisa share screen untuk RTL-nya yang sudah dipresentasikan? Kita biar bisa melihat atau mengevaluasi bersama-sama.
Silakan atau Kak Aryo? Kak Tri? Kemana ini? Ya Kak, Senyum semua. saya ini sinyalnya nih hilang-hilang Kak. Aryo, Jadi Kak Aryo. suaranya tuh putus-putus. Oh ya, enggak apa-apa. Coba Kak Aryo, Kak Aryo. Saya coba Aryo kan kirim karisma ini. dulu Kak di kolom Seolah-olah chat. malaikat maut jemput nih. Ya Kak ya, saya coba kirim di kolom chat. Siapa tahu biar dari Kakak bisa mutarkan Oh gitu. ya, bisa. Boleh, kirim ke kolom chat ya. Kak Aryo, Kak Pai, Bentar Kak, bentar. Masih Bentar di mana tuh? oke, nggak apa. Nanti setelah ini tiga orang aja, nanti nggak usah semuanya. Di situ kita nanti untuk bukti karya nanti akan saya beri sedikit pengantar untuk bukti karyanya. Ayo I, waktu I. Iya Kak Tri, gimana? Coba dicek Kak, udah masuk belum linknya tuh? Di kolom chat. Iya. Kolom chat sini atau kolom chat Yang mana Kak? kolom chat yang di itu Kak. Yang di tugas Kak. Oh, Saya kira di copy yang di sini aja Kak, biar lebih mudah. Bentar ya Kak. Semangat Kak Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Kak? Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 22 Pontianak Barat atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 22 Kecamatan Pontianak Barat. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka rencana tindak lanjut RPL PKG PCOK Kota Pontianak.
selawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang setia hingga akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kegiatan kita pada siang hari ini adalah dengan tema perilaku hidup sehat dan bersih yang akan disampaikan oleh dua rekan kita, yaitu yang pertama oleh Ibu Irma Cabrina yang Purbosari SPD dengan sehati dan garpu saja, benar Bu? Dan kemudian dilanjutkan oleh Ibu Tri Rahayu Fitriasari SPD, yaitu tentang program GMC, Gerakan Disiplin Minum, Makan Makanan Sehat, dan Cuci Tangan Biar Bersih. Benar ya Dokter ya? Baiklah, segera kita lanjutkan kegiatan kita pada siang hari ini. Yang pertama Ibu Irma, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Tri. Dimohon kepada semua Bapak Ibu untuk mendengarkan penjelasan dari kedua rekan kita. Sepenuhnya saya serahkan kepada materi kita. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Ibu Nadia sebagai moderator untuk kegiatan pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya karena telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan komunitas belajar hari ini dalam rangka rencana tindak lanjut dari kegiatan kami, mempersingkat yaitu waktu, kayaknya bagian yang saya aja Kak langsung Kak. Saya ulangi, pengembangan dan gerakan saya program gerakan peserta didik memiliki sosialisasi sekolah menjadi lebih bersih dan tong sampah. Motivasi siswa Di mana di sini kompel kita dan saya di sini akan melanjutkan rencana tindak lanjut saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Tri. Silakan Ibu Tri. Baiklah, terima kasih Bu Irma. Saya di sini akan melanjutkan dari rencana tindak lanjut atau RTL PKG PJOK Kota Pontianak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia. Nah, Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti kegiatan RTL dari program PKG PJOK ini, saya di sini bekerja sama atau berkolaborasi dengan Bu Irma untuk mengembangkan dan bekerja sama dengan komunitas belajar SDN Negeri 22 Kecamatan Barat, Pontianak Barat, di mana di sini kompel kita saja sudah ada sehat, energik, menarik, bersahaja, inovatif, lugas, amanah, dan natural. Kenapa saya memilih perilaku hidup bersih dan sehat? Karena menurut saya memang tujuan dari program ini berkaitan dengan salah satu misi sekolah kita, yaitu Gerakan Sekolah Sehat. Makanya saya memilih perilaku hidup bersih dan sehat melalui program GMC, yaitu Gerakan Disiplin Minum, Makan Makanan Sehat, dan Cuci Tangan Biar Bersih. Nah, selanjutnya adapun latar belakang dari program ini yaitu sekolah merupakan lembaga yang dapat menciptakan pembelajaran, pertumbuhan, dan perkembangan harmonis peserta didik untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karenanya, kemampuan hidup sehat peserta didik dan lingkungan pendidik yang sehat perlu diwujudkan dan menjadi tujuan penyelenggara kesehatan sekolah. Dalam konteks lingkungan pendidikan yang sehat, maka anak-anak sekolah perlu makanan aman, bermutu, dan bergizi. Makanan bergizi juga penting untuk mencegah terjadinya stunting, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa masih banyak anak-anak di sekolah kita itu yang kurang menyukai dengan sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Mami. Oh, Mami.
Selanjutnya, berdasarkan pemahaman saya tentang kebutuhan atau minat anak dalam menyukai makanan-makanan sehat atau kurangnya minat anak dalam makan makanan sehat, sehingga kegiatan makanan sehat ini perlu sekali kita upayakan dan kita selenggarakan agar untuk membiasakan peserta didik mengkonsumsi makanan-makanan sehat sekaligus menyiapkan SDM yang berkualitas sejak dini. Makan sehat bersama ini dilakukan setiap hari Kamis, minggu kedua setiap bulannya. Jadi, para siswa membawa bekal dari rumah yang telah dipersiapkan oleh orang tua mereka. Begitu juga dengan kita sebagai Bapak Ibu guru juga mempersiapkan bekal makanan-makanan sehat yang nantinya akan kita makan bersama dengan siswa. Kemudian, adapun tujuan dari makan sehat ini yaitu untuk membiasakan peserta didik mengkonsumsi air putih secukupnya serta makan makanan sehat. Kegiatan ini juga sekaligus menumbuhkan karakter cinta lingkungan, di mana peserta didik membiasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Adapun tujuan program GMC ini yang pertama yaitu menumbuhkan kebiasaan peserta didik untuk makan sehat, 4 sehat 5 sempurna. Kemudian membiasakan peserta didik minum air putih secukupnya. Dan yang ketiga yaitu tujuan dari program GMC ini membiasakan peserta didik untuk menjaga kebersihan. Yang kedua, menumbuhkan karakter peserta didik yang sehat. Itu rincian kegiatan. Dalam kegiatan GMC ini melibatkan seluruh peserta didik. Kegiatan ini akan dilaksanakan setiap hari Kamis, minggu kedua pada jam keempat sebelum istirahat. Jadi nanti anak-anak itu akan melakukan gerakan makan sehat bersama dengan wali kelasnya masing-masing pada jam 1 jam sebelum pelaksanaan istirahat di hari Kamis minggu kedua. Kemudian setelah melakukan kegiatan GMC bersama peserta didik membuang sisa makanan atau membersihkan tempat duduk masing-masing. Hal ini dilakukan guna menumbuhkan rasa cinta lingkungan. Jadi dalam hal ini anggota Kombel berperan sebagai fasilitator dan penggerak kegiatan. 7 aset sekolah yang dimiliki yaitu manusia, politik, sosial, lingkungan, agama, dan budaya yang akan menunjang keberhasilan dalam kegiatan ini. Rencana evaluasi yang pertama yaitu akhir kegiatan, kemudian refleksi dari kepala sekolah, selanjutnya guru dan murid. Nah, adapun kemungkinan tantangan, karena saya yakin mungkin pelaksanaan program ini tidak akan peserta didik kurang suka makanan sehat karena mereka lebih suka guru. Adapun solusi dari kemungkinan tantangan tersebut ya menumbuhkan kesadaran guru untuk membantu peserta didik memberikan pembelajaran bermakna. Program ini yang pastinya melibatkan kita sebagai guru, wali kelas, bahkan guru mapel juga harus dilibatkan. Ya benar ya Bu ya. Apakah ada masukan atau pertanyaan untuk program kegiatan kita? Dan alhamdulillah ya Bu, kita udah berjalan ya kegiatan ini, alhamdulillah. Untuk tantangannya ini juga udah terselesaikan ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Nadia. Jadi memang program ini kami buat karena untuk sebagai tindak lanjut. Nah, program kita ini kan sudah berjalan kurang lebih hampir 2 tahun. Nah, jadi memang ada beberapa kendala atau tantangan-tantangan yang sudah kita alami dan ternyata solusi yang telah kita terapkan itu cukup berhasil dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Ya, seperti itu. Ya, alhamdulillah. Jadi ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu sekalian? Apakah sudah kita untuk kedepannya untuk menciptakan rasa cinta kepada Ibu Tri telah terlaksanakan? Oke, seperti itu tadi gambaran dari salah satu rekan kita yang sudah melaksanakan RTL-nya. Luar biasa, berkolaborasi dengan
rekan satu sekolah ya, Kak, ya, sama-sama guru PJOK yang mengikuti kegiatan PKG PJOK ini. Kemarin juga ada yang sama Kak Iwan ya, Kak, ya, bareng sama rekan satu angkatan untuk kegiatan PKG PJOK-nya. Oke, bagus sekali sudah disampaikan seperti itu tadi. Runtutannya juga sudah tepat. Nah, tinggal nanti implementasinya. Kalau di K3 kan sudah dilaksanakan selama 2 tahun ya Kak ya, 2 tahun ajaran ya untuk kegiatan yang sudah di RTL-kan ini. Ya, kurang Nah, lebih lah Kak 2 tahun. nah dari situ tadi Kak kan kalau nah ini yang enak Kak Tri ini kalau semisal untuk melaksanakan bukti karyanya nih Kak ya. Jadi, nah di tugas berikutnya Kakak yang terakhir ini itu yaitu Kakak-kakak membuat bukti karya. Nah, di sini itu nanti ada beberapa pedoman yang harus kita ikuti dalam membuat bukti karya. Karena bukti karya ini nanti akan diupload di PMM dan akan bisa dilihat oleh satu Indonesia ya Kak ya. Jadi terpublish nanti makanya nanti ada beberapa pedomannya yang harus kita ikuti sehingga biar lebih baik lagi gitu dalam penguploadan bukti karya. Nah, tadi untuk RTL-nya sudah berjalan sangat bagus, sudah bagus sekali. Nah, di sini tadi ada dari siapa ya tadi yang menanya, apakah harus RTL-nya yang dibuat bukti karya? Itu sebenarnya tidak ya Kak ya. Kalau semisal sudah terlaksana kayak seperti yang Kak Tri dan Kak Abang itu RTL-nya sudah terlaksana, nah itu tinggal Kakak-kakak mengumpulkan dokumentasinya, pasti kan ada video, ada foto, nah itu tinggal disusun, dirancang menjadi sebuah video, nah nanti tinggal ditambahkan sebuah narasinya, Kak tinggal buat kegiatannya itu seperti apa, seperti slide-nya tadi yang Kakak tampilkan. Nah, tinggal Kakak buatkan itu, terus nanti tinggal di-upload-kan di PMM-nya. Nah, jadi gini Kak, kalau di saya yang dulu, di PKG yang sebelumnya, itu, Kakak upload-nya itu keluar dari LMS kita, tidak dari LMS, tapi langsung ke PMM. Nah, nanti di LMS-nya tinggal di-copy link-nya saja. Nah, kalau sekarang karena sudah ada update di LMS-nya, jadi kakak-kakak nggak perlu upload di PMM-nya. Jadi kakak-kakak tinggal upload di LMS-nya saja, nanti sudah terintegrasi ke LMS. Jadi kalau sudah di LMS-nya sudah terapprove, nah nanti otomatis akan terbit di PMM-nya. Jadi itu sebagai bukti karya kakak-kakak. Nah, ini adalah bukti karya kakak-kakak selama 3 bulan ini mengikuti pendidikan PKG PJOK. Nah, dari beberapa materi yang sudah disampaikan, nah kali ini Kakak membuat bukti karya. Nah, ini topik bahasannya ya Kak ya. Nah, alur bukti karya PKG PJOK mengunggah bukti karya di PMM. Nah, ini alurnya. Nah, ini Kak. Nah, kan kegiatan kita sudah seperti ini. Beberapa bulan yang lalu orientasi ini sampai minggu ke-6.
Nah, ini sudah minggu ke-7 sampai dengan 10. Nah, di sini di minggu terakhir, Kak, ini untuk mengunggah bukti karya. Nah, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal atau orisinil ya Kak ya di sini, bukan merupakan hasil plagiarisme karya orang lain, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi dari fasilitator. Nah, di sini yang sangat ditekankan yaitu di orisinalitasnya ya Kak ya. Jadi diusahakan jangan ada plagiatisme nanti di bukti karyanya. Harus otentik dari kakak-kakak. Nah, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Ini ya Kak ya. Ini untuk karya video, pastikan gambar dan suara terlihat dan terdengar dengan jelas. Terus video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Ini isi karya video maupun dokumen PDF tidak termuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Karya bukan merupakan hasil plagiarisme karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensinya. Semisal ada referensinya, Kak terinspirasi dari misalnya modulnya siapa. Nah, ini nanti kakak-kakak bisa cantumkan di situ untuk sumber referensinya. Nah, terus ini Kak. Nah, ini bisa di-download Kak ya. Suratnya ini ada di LMS. Itu ada. Nanti kakak tinggal download. Ini minta tanda tangan persetujuan kepala sekolah. Nah, soalnya kita juga sebagai seorang guru, kita seorang pendidik di sekolah, kita juga harus melek tentang ini untuk pembuatan konten itu tidak sembarangan Kak. Jadi tidak asal video kita upload. Nah, itu kan kadang kita bisa dituntut karena orang saya tidak setuju kok untuk saya di video, kenapa saya di video. Nah, itu bisa nanti menjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi, maka sebelum hal itu terjadi, kita harus bisa mengantisipasi dengan ini tadi Kak ya, membuat surat persetujuannya dulu. Nanti Kakak tinggal print, tinggal diedit nama Kakak, sekolahnya, dan kepala sekolahnya, nanti tinggal print, terus minta tanda tangan kepala sekolah, terus di-stempel, terus di-scan, terus di-upload. Ini untuk surat persetujuannya. Terus saya ingatkan lagi untuk kakak-kakak di dalam videonya, di dalam video yang kakak-kakak buat, itu nanti jangan sampai ada ini Kak, musiknya boleh musik, tapi yang tidak copyright, ya Kak ya. Jadi nanti kalau semisal di-upload di YouTube, misalnya dengan musik-musik yang biasa kita dengarkan itu, nah itu kadang-kadang copyright, jadi bermasalah nanti. Nah, ini juga sebagai pelajaran buat kita untuk semisal kakak-kakak mau melanjutkan menjadi guru yang sekaligus konten kreator untuk di
pendidikan, nah ini juga harus memperhatikan tentang copyright-nya, Kak, ya. Jadi untuk penguploadan video diusahakan jangan menggunakan musik-musik yang sudah pasti copyright. Jadi nanti malah, kalau pakai bahasa Jawa jadi wagu ya, Kak, ya. Gimana ya, kurang bagus gitu. Jadi musik copyright itu nanti, ya memang videonya bisa tayang, tapi musiknya akan hilang dan aneh. Dan kadang-kadang YouTube, kalau misalnya di YouTube nanti terpotong yang copyright-nya, terskip. Jadi yang ada copyright-nya hilang. Tinggal kakak-kakak video-videonya yang tidak ada copyright-nya. Nah, itu akan menyusahkan Kakak nanti kalau semisal seperti itu. Jadi nanti diusahakan misalnya pakai musik ya musik yang orisinil dari kakak-kakak. Sekarang kan bisa bikin musik sendiri dari AI pun sudah bisa. Terus kalau misalkan mau memasukkan musik, nanti tinggal cari aja musik yang tidak copyright. Itu ada beberapa banyak MIDI lah biasanya. Di aplikasi itu ada, misalnya di CapCut atau di VN itu ada beberapa musik yang tidak mengandung copyright. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini untuk alur validasi bukti karya, Kak. Nah, ini nanti Kakak, ini di modulnya kakak-kakak di LMS-nya. Ini nanti kakak tinggal klik semua modul. Nah, ngekliknya di bukti karya di bawah sini. Nah, ini kan Kak ya, ada unggah bukti karya, berbagi bukti karya, umpan balik. Nah, ini ya Kak ya. Di unggah bukti karya, ini yang pertama. Periode pengumpulannya 26 sampai dengan 28 ya Kak ya. Ini yang sebelumnya. Nah, ini tadi untuk lembar persetujuan tadi ya Kak ya. Ini, yang ini di copy, make a copy, tinggal diklik. Nah, ini bulannya bulan 11 ya Kak ya. Ini salah itu paling kurang. Nah, ini gambaran di ini lembar pernyataannya tadi. Nah, ini tinggal nanti Kakak centang. Terus ini nanti Kakak itu ini terus tanda tangan. Ini di atasnya nanti kop sekolahnya ya Kak ya. Nah, seperti itu. Nah, ini Kak ya. Pemilihan kategori bukti karyanya ya Kak. Ini nanti Kakak boleh memilih ini dari 3 ini. Tapi yang paling dianjurkan itu ini dan ini Kak. 2 ini. Jadi kalau yang ini itu jarang yang lolos karena banyak sekali untuk RPP dan modul ajar itu sudah banyak sekali. Jadi jarang lolosnya, susah nanti malahan. Lebih baik yang ini. Ini kan untuk bentuk orisinalitasnya lebih mudah untuk lolosnya, nih Kak, untuk verifikasi. Nah, di sini nanti Kakak bisa buat video. Nah, ini video praktek baiknya. Ya, ini isinya tentang pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktek baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK
yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen, PDF, atau video. Nah, ini berbentuk refleksi keterampilan mengajar PJOK. Nah, atau yang ini proses pembelajaran. Nah, kalau yang proses pembelajaran ini, itu kakak-kakak hanya mengajar, tapi dengan pembelajaran yang sudah kakak pelajari di program PKG PJOK-nya. Nah, terus di sini nanti PDF-nya ini kalau pembelajaran ya berarti modul ajarnya seperti itu, Kak. Nah, terus ini untuk alurnya ya, Kak, ya. Untuk alurnya, untuk mengunggahnya itu seperti ini ya, Kak. Nah, ini ada Kakak nanti buka unggah draft bukti karyanya. Nah, nanti akan ada seperti ini. Nah, ini bentuk karyanya. Nah, ini Kak, ya ada sedikit nanti di judulnya, Kak. Semisal nanti kakak-kakak sudah buat, itu kakak-kakak judulnya nanti ditambah ya, Kak, ya. Akan saya kirimkan, nanti ada hashtag PKGPJOK. Bentar. Saya kirimkan ke grup, Kak, nanti untuk hashtagnya biar sama semua. Saya carikan dulu. Bentar, berarti di kemarin saya oke. Hashtagnya ini ya, Kak, ya. Saya kirim. Nah, di judulnya nanti ini seperti yang sudah saya kirimkan di grup WA. Itu misalnya contohnya judulnya mengajar atletik dengan model atau metode SEM, misalnya seperti itu. Hashtag PKGPJOK 2024, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Nah, ada hashtagnya lah, biar nanti bisa ke-up di PMM-nya, bisa terlihat tidak bercampur dengan beberapa mata pelajaran yang lain. Nah, di sini juga sudah ada hashtagnya. Nah, nanti Kakak tinggal pilih ini, pilih bentuk karyanya, mudah di sini bentuk karyanya. Ini PDF-nya di atas, terus bentuk karyanya, terus unggah hasilnya seperti ini. Nah, ini yang bentuk karya video, tinggal upload videonya. Ini URL ini kalau semisal sudah diupload di YouTube, nanti bisa masukkan di sini alamat YouTube-nya. Nah, di sini nanti ada jenjangnya, Kak. Terkait jenjangnya, nanti kalau SD, SMP kelasnya juga dimasukkan. Terus temanya juga.
nanti sarana prasarananya disertakan. Nah, setelah itu baru dikumpulkan. Nah, ini untuk praktek unggah draft bukti karya. Nah, ini untuk yang modul, tapi lebih bagus untuk yang video dan juga tadi. Oke, bentar nanti coba saya carikan dulu ada yang refleksi, contoh untuk yang refleksi. Bentuk yang refleksi. Nah, saya coba stop sharing dulu. Nah, ini saya akan tunjukkan sedikit refleksi. Nah, ini contoh ada kawan saya yang membuat refleksinya. PKG PJOK. Selayaknya saat kita berefleksi, kita akan mengingat kembali masa lalu, kemudian merencanakan masa depan. Menjadi guru PJOK adalah hal terbaik untuk sebagian orang. Ada yang memang mencita-citakannya, ada juga yang terpaksa atau terjebak pada keadaan. Namun, apapun alasannya, disinilah kita sekarang, guru olahraga. Ya, sebuah profesi yang cuma ada dua tipe, dicintai oleh muridnya, atau sebaliknya, ditakuti para murid. Semuanya tergantung kita yang membentuknya. Namun, tidak dipungkiri, guru PJOK terkadang juga dianggap sebelah mata. Kita hanya pelengkap dari berbagai mata pelajaran populer lainnya. Ada guru mata pelajaran yang bilang, kalau semua orang bisa jadi guru PJOK. Tidak perlu belajar banyak, tidak perlu ilmu yang memadai. Asal bisa pemanasan, maka sudah bisa jadi guru PJOK. Ada juga yang bilang, bahwa guru olahraga itu otaknya kosong. Cuma bisa berlari, berteriak, meniup peluit, menendang bola, marah, dan berbagai hal remeh lainnya. Ya, kembali lagi, semua orang bisa menjadi guru PJOK. Tak punya skill, tak punya intelektual. Pendidikan bisa terus berjalan tanpa guru olahraga. Pertanyaannya, apakah kita mau dianggap seperti itu? Bukan pemeran utama, hanya cameo untuk setiap scene yang utama. Refleksi kali ini, aku menggunakan metode 5R, reporting, responding, relating, reasoning, and reconstructing. Oke, mari kita mulai. Ketika aku mengawali perjalanan pendidikan peningkatan kompetensi guru PJOK ini, tak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa pengalaman ini akan menjadi begitu mendalam dan bermakna. Setiap langkah, setiap materi yang disampaikan, terasa seperti lembaran baru yang mengupas kembali peranku sebagai seorang pendidik. Modul-modul yang disusun dengan begitu rapi dan sistematis, mulai dari teori dasar hingga aplikasi praktis, membawaku masuk lebih dalam ke dunia pendidikan jasmani yang sebelumnya terasa begitu sangat biasa. Aku mencatat setiap hal baru yang kupelajari dengan teliti, menyimpan setiap pemahaman dan insight yang muncul di sepanjang perjalanan. Dalam setiap sesi, aku berusaha membuka diri, menerima setiap masukan dengan lapang dada, dan mencatat semua hal yang bisa kubawa pulang ke kelas. Setiap hari, ada saja ilmu baru yang menantang pola pikirku, memaksaku keluar dari zona nyaman, dan memperkaya sudut pandangku sebagai seorang guru. Tidak hanya teori, tapi juga praktik lapangan yang menjadi bagian integral dari perjalanan ini. Aku menguji keterampilan baru, mencoba teknik-teknik pengajaran yang inovatif, dan mengamati bagaimana reaksi siswa-siswaku terhadap pendekatan yang berbeda. Ada hari-hari ketika segalanya berjalan mulus, dan ada pula saat-saat ketika semua terasa sulit. Tetapi setiap pengalaman itu membentuk diriku sedikit demi sedikit. Pertemuan demi pertemuan dengan fasilitator dan teman-teman memberikan ruang untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan saling menginspirasi. Kami berbagi cerita tentang kelas kami, tentang tantangan yang kami hadapi, dan tentang bagaimana kami berusaha menghadirkan yang terbaik untuk murid-murid kami. Dari diskusi ini, aku menyadari bahwa meskipun tantangan kami berbeda,
tujuan kami tetap satu, memberikan pendidikan terbaik bagi generasi penerus bangsa. Seiring waktu, aku mulai melihat pola, menyusun potongan-potongan pengetahuan yang berserakan, dan merangkainya menjadi sebuah pemahaman yang lebih utuh. Setiap hari, memberikan kontribusi kecil yang bersama-sama membentuk gambaran besar tentang apa artinya menjadi seorang guru PJOK yang sesungguhnya, yaitu profesional dan berdedikasi. Saat perjalanan ini berlangsung, tak terhitung berapa kali hatiku bergolak. Badai itu datang bergelombang oleh berbagai perasaan yang datang silih berganti. Ada kalanya aku merasa percaya diri, yakin bahwa aku mampu membawa perubahan di dalam kelas, menerapkan semua ilmu yang telah aku dapatkan. Namun di saat lain, aku merasa bimbang, aku merasa ragu. Apakah aku benar-benar mampu menjadi guru yang diharapkan oleh muridku? Kegelisahan itu seringkali muncul tanpa diduga. Setiap tantangan yang muncul memaksaku untuk memahami situasi. Aku belajar untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, tetapi lebih memilih untuk merenung dan mencari jawaban dari dalam diri. Kadang-kadang jawabannya tidak langsung muncul, tetapi seiring waktu, aku menemukan kekuatan untuk tetap berjuang, untuk terus maju meskipun jalannya tidak akan selalu mudah. Diskusi dengan teman-teman seringkali menjadi cermin yang memantulkan kembali refleksi dari dalam diri. Dari mereka, aku belajar bahwa setiap guru memiliki perjalanan yang unik, dengan tantangan dan pencapaian masing-masing. Kami saling mendengarkan, saling memberikan umpan balik. Dan dari situ aku menyadari bahwa aku tidak sendirian dalam menghadapi segala kesulitan ini. Ada dukungan besar yang selalu hadir dari mereka yang berbagi di jalan yang sama. Semakin lama aku mulai merasakan bahwa tanggung jawab ini bukanlah beban yang harus dipikul sendirian. Aku menemukan kekuatan dalam kebersamaan, dalam semangat kolektif yang tumbuh di antara kami. Setiap kali kami saling berbagi cerita, aku merasakan dorongan baru, semangat yang baru untuk terus melangkah maju. Dalam setiap respon yang kuberikan terhadap tantangan dan kesulitan, aku menemukan bagian dari diriku yang sebelumnya tersembunyi. Aku belajar bahwa ketangguhan bukan hanya tentang kemampuan untuk bertahan, tapi juga tentang keberanian untuk terus belajar, untuk terus mencari jawaban, dan untuk terus memperbaiki diri. Dan disinilah aku menemukan diriku yang sebenarnya, seorang pembelajar sepanjang hayat, seorang pendidik yang terus berkembang dan tidak akan pernah berhenti belajar. Perjalanan ini juga membuka kembali memori-memori lama, membawaku kembali ke saat-saat ketika aku pertama kali menjejakkan kaki di dunia pendidikan. Aku masih ingat betul bagaimana semangat membara di awal karirku, penuh dengan mimpi dan harapan untuk membuat perubahan besar bagi murid-muridku. Waktu itu, dunia pendidikan terasa seperti kanvas kosong, siap untuk aku warnai, siap untuk aku isi dengan ide-ide segar dan inovatif. Setiap langkah yang kuambil dipenuhi dengan antusiasme. Namun, seiring berjalannya waktu, realita mulai berbicara. Tantangan demi tantangan mulai menghadang, dan idealisme yang dulu berkobar mulai teruji oleh kenyataan. Ada saat-saat ketika aku merasa lelah, ketika segala upaya yang kulakukan seolah-olah tidak membuahkan hasil. Ada masa-masa ketika aku mulai meragukan pilihan hidupku, bertanya-tanya, apakah aku benar-benar mampu membawa perubahan yang kuimpikan? Dan program PKG ini, entah bagaimana, seolah membawaku kembali ke titik awal itu. Ke semangat yang dulu mungkin sempat pudar. Setiap sesi, setiap diskusi seakan mengingatkanku kembali pada alasan-alasan mengapa aku memilih menjadi seorang guru. Aku diingatkan kembali bahwa tugas seorang pendidik bukanlah sekedar mengajar, tetapi juga membimbing, menginspirasi, dan menjadi panutan bagi murid. Ketika aku merenungkan perjalanan ini, aku sadar bahwa setiap tantangan yang pernah kuhadapi sebenarnya adalah bagian dari proses pembelajaran. Mereka bukan penghalang, tetapi batu loncatan yang membantuku tumbuh dan berkembang. Setiap kesulitan yang pernah kualami, setiap kegagalan yang pernah kurasakan, semuanya adalah pelajaran berharga yang membentuk diriku menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Dan sekarang, dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang kudapatkan dari program ini, aku merasa siap untuk kembali melangkah maju. Aku tahu bahwa jalan ke depan masih penuh dengan tantangan, rintangan yang menghadang. Tetapi kali ini, aku membawa serta keyakinan dan semangat yang telah diperbarui. Dan sekali lagi, aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Dan aku tahu bahwa dengan dukungan dari mereka yang mengobarkan harapan, serta dengan tekad yang mapan, aku bisa menghadapi apapun yang ada di depan. Ketika aku mulai merenungkan semua yang telah aku jalani,
muncul pertanyaan besar di dalam benakku. Mengapa perjalanan ini terasa begitu penting? Apa yang sebenarnya aku cari untuk mengikuti ini? Jawaban dari pertanyaan ini mungkin tidak akan langsung terlihat, tapi semakin dalam aku merenung, semakin jelaslah bagiku bahwa ini bukan sekadar tentang meningkatkan keterampilan mengajar atau memperluas pengetahuan tentang olahraga. Ini lebih dari itu. Ini tentang transformasi diri, tentang bagaimana aku memandang dan menempatkan diriku sebagai seorang guru. Selama program ini, aku belajar bahwa PJOK bukan hanya tentang mengajarkan keterampilan fisik. Ini adalah tentang mendidik seluruh aspek dari siswa, fisik, mental, dan pastinya emosional. Setiap latihan fisik yang kuberikan bukan hanya untuk membangun kekuatan atau kelincahan, tetapi juga dapat membentuk karakter mereka, untuk mengajarkan mereka nilai-nilai seperti kerjasama, disiplin, dan sportivitas. Aku mulai memahami bahwa setiap tindakan kecil yang kulakukan di kelas akan memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang pernah aku bayangkan. Dari pemikiran ini aku mulai melihat diriku dalam peran yang lebih luas. Aku bukan hanya seorang pengajar yang bertugas memberikan instruksi, tapi juga seorang mentor yang menginspirasi, membimbing murid melalui perjalanan hidup mereka. Aku menyadari bahwa apa yang kulakukan di kelas bisa menjadi fondasi bagi mereka untuk menghadapi tantangan di luar sana, bahwa setiap pelajaran yang kuberikan bisa menjadi bekal mereka untuk menghadapi dunia yang semakin kompleks. Dan dengan pemahaman ini, aku mulai menata kembali prioritas-prioritas sebagai seorang guru. Aku belajar untuk lebih fokus pada pembentukan karakter, dan bagaimana aku bisa menjadi teladan yang baik bagi muridku. Aku sadar bahwa tanggung jawab ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng, tapi bukan juga sesuatu yang harus dihadapi sendirian. Aku perlu belajar untuk siap membuka diri, untuk lebih peka terhadap kebutuhan mereka, dan untuk selalu siap memberikan yang Mic-nya belum nyala, Kak Aris. Aris, suara. Oh iya. Nah, jadi itu tadi ya Kak, semisal Kak mau membuat video refleksi, nah itu tadi sedikit contoh dari kawan-kawan yang sudah membuat video refleksi di PKG sebelumnya. Nah, kalau misalnya kalau untuk video pembelajaran itu sudah banyak ya Kak ya. Contohnya kalau video pembelajaran yang seperti Kakak kemarin sudah melaksanakan video-video pembelajaran misalnya yang nanti Kakak mau pembelajaran gerak, mau pembelajaran kebugaran atau mau menggunakan yang SEM itu bisa seperti itu tadi. Tinggal Kakak mengajar seperti yang sudah kemarin itu yang udah diupload di YouTube itu ada Kak Alfariza ada, Kak Tri ada, Kak Nuri juga ada juga beberapa kemarin Kak Supriyadi juga. Nah, itu nanti dibikin seperti itu saja. Kalau yang semisal tadi Kakak mau yang ini, yang praktek pembelajaran. Nah, tapi kalau Kakak mau bikin seperti narasi refleksi tadi, ya Kakak bikin seperti yang ditayangkan tadi, seperti itu ya Kak. Nah, ini untuk alur-alurnya. Terus nanti ya Kak ya, Kakak sambil mengecek nanti. Nah, di sini setelah Kakak sudah berhasil mengupload, nah di sini kalau semisal tadi udah semuanya, Kakak sudah memasukkan yang mau diuploadnya apa saja, tinggal ini kalau sudah muncul seperti ini tinggal diklik kumpulkan. Nah, nanti Kakak bukti karyanya sudah dikumpulkan, nanti tinggal menunggu evaluasi nanti. Nanti kami akan melihat seperti apa tugas dari Kakak. Nah, nanti Kakak bisa memantau di sini sudah ditinjau atau belum. Nah, ini setelah
kakak-kakak melakukan konfirmasi, status unggahan draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Nah, nanti di pojokan sini statusnya bukan lagi draft, tapi sudah ada tulisan sedang ditinjaunya. Nah, putusan utama validasi bukti karya yang pertama, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Nah, peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali ke fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Nah, di sini Kakak yang jadi poin utamanya. Jadi nanti dimohon ya saya berharap untuk kakak-kakak dalam membuat bukti karya karena ini nanti langsung terbit ya di PMM dan secara otomatis nanti pasti bisa dilihat secara nasional. Jadi saya berharap nanti kakak-kakak dalam membuat bukti karya ini mohon sebaik mungkin, serapi mungkin, jangan terlalu, "Alah yang penting buat," jangan gitu ya. Karena nanti soalnya mau diterbitkan di PMM, jadi mungkin sudah ada beberapa kawan-kawan yang punya bukti karya di PMM misalnya, sudah beberapa kali membuat bukti karya di PMM, ya nggak apa-apa, nanti saya minta tolong untuk yang ini tolong lebih baik lah, lebih bagus gitu untuk dalam proses pembuatan videonya, terus nanti editing-nya gitu. Bolehlah nanti di agak spesialkan gitu untuk membuat bukti karya ini dibandingkan dengan beberapa video yang sebelumnya gitu. Walaupun ya sudah bagus beberapa video yang sebelumnya, tapi nanti kalau untuk di bukti karya ini untuk tambah effortnya lah, sedikit effortnya untuk editingnya, nanti kayak seperti misalnya mau bikin videonya dengan anak-anak, nah anak-anaknya bisa dikondisikan terlebih dahulu gitu biar lebih bagus nanti untuk tampilannya, seperti itu ya Kak ya. Oke sampai sini dulu, gimana ada pertanyaan? Atau mau ada yang disampaikan sebelum kita ke oke Kak Abang, silakan Kak Abang. Ada Kak, tentang video RTL saya itu diupload ulang Kak atau gimana Kak? Di ini aja Kak, kalau untuk yang Kak Abang itu nanti dipotong aja Kak, yang pas Kak Abang pelaksanaan SEM-nya itu nggak usah dimasukkan Kak, sampai yang Kak Abang selesai presentasi. dikombel Kak ya? Sampai dikombel. Oh Pas iya. dikombel Kak Abang selesai presentasi, itu nanti selesai itu dipotong aja. Nah, pas Kak Abang pelaksanaan SEM, nah itu nanti Kak Abang misalnya mau dijadikan bukti karya, boleh. Nanti tinggal ditambah editingnya lagi, diperhalus lagi. Seperti itu aja Ya, Kak. Kak. Boleh tambah foto Kak? Boleh, boleh. Oh. Ini Kak, satu lagi Kak. Untuk Oke, bukti silakan. karya terakhir nih, kita uploadnya di YouTube atau di ini Kak? Boleh Kak di apa? Apa namanya? Di apa Kak? Di Google Akun Drive. Jaya ID Kak. Apa harus
di YouTube di apa? Di uploadnya. Ini bisa diupload di sini, Kak. Bisa diupload di sini, Oh, di bisa LMS-nya. diupload di YouTube. Oh, iya. Oke. Udah Kak, makasih. Oke, iya Kak Abang. Oke, Kak Iwan, silakan Kak Iwan. Ini Kak Aris mau nanya terkait untuk bukti karya nih. Untuk bukti karya kita nggak mesti harus sesuai dengan RTL yang kita buat, kan boleh bebas ya gitu ya. Maksudnya misalnya kita mau ngambil temanya itu tentang kebugaran atau SEM dan apalagi satunya terlupa saja. Nggak apa-apa kan seperti itu kan? Iya Kak Iwan, kan di bukti karyanya ini Kak, bebas Kak. Jadi yang penting praktek Bebas ya. mengajar, praktek mengajar sesuai dengan yang nggak harus yang RTL yang kemarin, yang proyeknya, karena pasti membutuhkan waktu yang lama kan Kak. Dan mungkin proyeknya bisa berjalannya baru semester depan. Sedangkan kita butuhnya sekarang. Nah, seperti itu, Kak. Jadi, nanti yang diminta, misalkan mau bikin video, ini yang di tengah ini, Kak. Ini bisa. Ini nanti tinggal Kakak bikin video pembelajaran sesuai yang sudah dipelajari. Misalkan tentang pendidikan gerak, terus pendidikan kebugaran, atau SEM, seperti yang Kak Abang itu kan udah ada SEM. Nah, misal mau pendidikan kebugaran itu sesuai dengan modul berapa itu? Modul 2 titik berapa. Nah, misalnya pembelajarannya seperti itu yang diterapkan dengan pembelajaran-pembelajaran yang sudah dipelajari di PKG PJOK. Seperti itu. Oke, silakan. Bentar Kak Roland, silakan Kak Iwan dulu. Oke, bentar ya Kak Roland ya. Diminta kan video maupun PDF. Berarti kita ada bentuk dua bentuk ya Kak ya, video dan PDF. PDF, PDF-nya tuh nanti semisalkan Kak Iwan bikin video itu bisa narasinya bisa, nanti kalau semisal mau memasukkan modul ajarnya juga enggak apa-apa. Oke, sip. Thank you Kak Aris. Lanjut Kak Roland, silakan. Silakan Kak Roland. Oke, untuk terkait ini ya, maksudnya tugas ini kan, karena di sini kan tulisannya pengumpulan itu terakhir tanggal 29 tuh Kak, bener kan? Itu satu. Dari proses pembuatan tugas ini, itu ada durasi waktu Kak. Maksudnya durasi minimal waktu ini, proses perekaman misalnya 15 menit. Kalau yang saya lihat tadi kan kalau kurang lebih dari refleksi itu kan 10-15 menit itu paling cepat. Betul kan Kak? Kalau saya lihat gambaran lah gitu kan. Tapi kalau yang praktik pembelajaran ini kan lebih dari itu Kak. Nah, apakah nanti itu ada kayak rubriknya juga gitu? Maksudnya kalau kita upload ini yang praktik baik berbagi gitu istilahnya, atau refleksi lah kata poin penting gitu ya. Nah, itu apakah poin penilaiannya sama dengan untuk praktik pembelajaran? Itu satu. Nah, yang kedua, kalau disuruh mengajar nih, misalnya kita ambil ini praktik pembelajaran, ya kan? Contoh nih saya ambil video-video yang sebelumnya gitu kan. Nah, karena ini kan memang waktu minggu ini minggu tenang dan kita hanya memperbaiki atau di kesempatan dari sekolah tuh hanya memperbaiki nilai-nilai anak yang belum sempat pengambilannya dikarenakan sakit, ada lomba dan lain-lain, seperti itu. Itu apakah itu termasuk salah satu praktik pembelajaran juga, Kak? Boleh nggak di-upload? Contoh nih, "Sir, saya kemarin belum ambil nilai ya," jadi diambil proses perekamannya gitu, Kak. Itu termasuk juga nggak sebenarnya, Kak? Karena kan Kakak kan dibilang harus upload modul gitu ya, sedangkan di minggu ini kan memang kita tidak ada dari sekolah tuh untuk menerapkan pembelajaran, hanya menerapkan pembelajaran yang kurang lengkap atau yang lagi kemarin sakit dan segala macam, atau melengkapi lah istilahnya gitu, minggu tenang istilahnya gitu, Kak.
Karena Seninnya udah Mhm. ulangan gitu, Kak. Nah, jadi kalau saya sih kalau disuruh pilih sesuai aturan sekolah, saya pilih praktik baik kan, berbagi refleksi gitu kan. Tapi kan ini siapa Mhm. tahu memang boleh diizinkan, saya langsung ngerekam untuk yang praktik pembelajaran. Tapi di sini harus ada upload modul ajar. Benarkah, Kak? Paham nggak maksudnya? Heeh. Nah, gini Kak, Ah, gimana jadi coba? kalau berbagi praktek pembelajaran itu memang ya kita harus mengajar Kak. Jadi itu kan nanti dijadikan sebagai contoh, dijadikan sebagai, referensi dari teman-teman PJOK mungkin dari Jawa, mungkin dari Sumatera, atau dari Sulawesi, kayak gitu. Jadi Mhm. harus benar-benar pembelajaran yang utuh kalau semisalnya praktek pembelajaran. Jadi biar terlihat, jadi biar bisa dicontoh oleh, eee, kawan-kawan guru PJOK yang lain kalau untuk praktek pembelajaran, Kak. Nah, kalau semisal, berbagi refleksi seperti yang tadi, ada sedikit video contoh tadi, nah itu bisa juga gitu, tapi itu videonya kan bisa kita sesuaikan dengan apa yang mau kita sampaikan tentang misalnya tentang program ini, misalnya tentang, eee, PKG PJOK yang Kakak sudah lalui tadi kayak yang disampaikan oleh, video yang sebelumnya. Nah, itu lebih fleksibel di situ. Tapi kalau untuk memang untuk praktek pembelajaran itu harus pembelajaran yang utuh, Kak. Jadi biar bisa menjadi referensi. Enggak bisa yang, misalnya kalau untuk beberapa orang saja itu nggak bisa. Itu harus harus utuh, soalnya seperti itu, Kak. Oke. Berarti kalau kita ambil pembelajaran berarti kayak harus kayak ada berdiferensiasinya juga kah? Mmm, Maksudnya ada kelompok-kelompok gitu kan? iya. Atau kita ambil umum gitu, Ya, Kak, sesuai dengan yang sudah modul? dipelajari, Kak. Kan di PKG PJOK ini Iya, nanti kan yang paling paling ditekankan kan di, model pusat. pembelajaran gerak, Mhm. terus, yang kemarin untuk, kebugaran, terus SEM. Nah, itu yang paling paling utamanya kan di situ. Walaupun Oke. di dalamnya sebagai nanti di dalam pembelajarannya kan pasti ada diferensiasi, nanti Kakak bisa menambahkan model-modelnya apa saja, nanti metode-metode yang dipakai di dalamnya, itu kan tergantung dengan kreativitas Kakak masing-masing, seperti itu, Kak. Oke. Itu aja sih, cuman kalau saya lihat sih kok dari video tadi itu kan berarti kegiatan-kegiatan kita selama kita, eee, luring kan, Kak. Kan kalau saya lihat lah video kayak foto-fotonya gitu kan, Iya, kayak video-video singkatnya kan. Berarti mhm, sebenarnya kita ada tuh dokumentasinya gitu kan. Tapi ya kita lihat dulu deh kalau memang diizinkan, karena besok kan memang pembelajaran. Coba hari Rabu atau hari Jumat saya coba kondisikan, apakah diizinkan sebentar kan gitu. heeh, Coba saya heeh. lihat. Semisal mau mengkondisikan dengan, siswa-siswanya misalnya, oh ini misalnya siswa kelas 8C ini anak-anaknya antusias banget nih kalau dalam pembelajaran PJOK. Nah, misalnya Kak Roland mau bikin, praktek pembelajaran tentang Mhm, pembelajaran gerak atau pembelajaran kebugaran. Nah, saya mhm. mau pakai kelas C ini nih, 8C ini. Kak Roland briefing dulu kelas 8C, "Anak-anak ini Bapak mau bikin video tentang pembelajaran ini, Kak Roland udah jelaskan ke mereka, Kak Roland udah briefing. Nah, setelah itu nanti baru pengambilan video pembelajarannya. Misalnya tidak di bukan di, pembelajarannya, misalnya, Di hari pembelajaran lain gitu ya? PJOK-nya misalnya heeh, di hari lain atau pas siswa lain sudah pulang, jadi lebih kondusif. Nah, misalnya seperti itu boleh. Mmm, Jadi biar videonya lebih bagus gitu. oke. Itu Pengambilan boleh screenshot-nya heeh, itu boleh diedit-edit ya, kayak tadi ada ini tulisannya gitu boleh ya? Oh, boleh kalau itu, siapa heeh. tahu harus murdi lagi kan namanya bukti karya Enggak gitu ya. Oke, berarti boleh enggak ini diedit kan, ya, dan nggak ada misalnya selang heeh, waktu Kak ya? misalnya
Tapi utuh ya Kak ya. Jadi Heeh. yang dimaksud utuh Mulai itu dari awal sampai akhir ada gitu ya, mulai dari awal pemanasan, sampai doa akhir segala itu macam. ada. Oke. Heeh, Oke. seperti itu. Tapi misalnya kalau saya cut nanti disambung lagi terus pengambilan video lagi itu boleh gitu ya? Kalau kita kan Boleh kemarin boleh diedit, boleh. yang aksi nyata kan gitu nonstop tuh sebenarnya. Maksudnya nggak ada Heeh. di-cut langsung berjalan normal kan gitu. Iya. Ini Oke. boleh diedit misalnya anak-anak dikumpulkan membentuk kelompok. Nah, ini Ya, adalah ada bentuk tulisannya gitu dari ya, itu pemanasan nggak atau gitu apa-apa. ya. Oke. Iya. Oke deh. Tinggal gimana Kak Iwan? Pilih 1, 2, 3. 3 jangan Kak Iwan, nanti nggak lulus. Saya nih antara nomor 2 kayaknya nih. Saya Ini sih kan nomor 2 praktik pembelajaran ini kan apa heeh. maksudnya enggak secara utuh ya Kak Aris ya, mesti ngambil yang penting-pentingnya aja lah gitu ya. Boleh nggak Kak Aris gitu Kak Aris? Maksudnya Soalnya misalnya kalau kayak saya lihat-lihat di YouTube kan gitu seperti Mas. itu gitu loh. Contoh referensi. Enggak tahu boleh. lah ya. Referensinya kalau semisal mau diambil seperti itu memang tidak pure misalnya 2 jam pembelajaran itu Gitu Kak enggak Aris yang misalnya. diambilnya enggak 2 jam. Di situ Gimana itu? misalnya mau diambil yang penting secara utuhnya itu proses pembelajarannya Kak. Beruntut. Ada Jadi ada berdoa, salam gitu ya. berdoanya, salamnya dulu, berdoa, terus ada awalnya, asesmen Persepsi awal, gitu ya, misalnya atau ada tes gitu ya. persepsinya dinampakkan, terus nanti pas kegiatannya misalnya dipotong cut, Baru masuk nanti kegiatan inti dilanjutkan. gitulah ya misalnya. Kayak gitu-gitu Kayak nggak gini. apa-apa. Misalnya pemanasannya terlalu panjang, kalau misalnya pemanasan statisnya, ada dinamisnya, nah nanti terlalu panjang, nah nanti di-cut di situnya nggak apa-apa. Nah, nanti kalau pemanasan permainan sebagai pemicu untuk kegiatan berikutnya, itu jangan di-cut karena itu berefek nanti, oh ini nih, ini pemanasannya ini bisa jadi contoh untuk guru-guru yang lain, misalnya seperti itu. Jadi yang kakak-kakak unggulkan itu apanya dinampakkan. Oh, apakah pas pembelajarannya, pas pemanasannya, ya yang membuat anak-anak lebih antusias itu di bagian mananya, itu yang ya kalau itu bisa ditunjukkan atau ditonjolkan, nah itu lebih bagus lagi Kak, biar oh ini ciri khasnya ini. Oh, nah saya ngambil pemanasan permainan ini saya ngambil dari misalnya guru Pontianak nih, guru oh ya ini biar jadi referensi saya. Nah, biasanya biar bisa gitu. Ada ciri khasnya. Nah. Jam berapa Kak Iwan? Sempat Kak Iwan? Kayaknya yang nomor praktik baik lah lebih enak. udah semenjak itu langsung berubah. Aku deh. Nah, kalau kayak praktik baik nih kan lebih ke kita refleksi kita lah kan terkait sama mengikuti dokumennya kan udah lengkap kan? Dokumennya kan udah lengkap tuh hari pertama sampai hari ke-7 tuh. Dokumen ada. Ya udah sepakat ya kelompok 008 baik semua. Nanti kita ambil video beda-beda, foto-foto beda-beda. Kalau mau pilih nomor 2 nih, ini kan lagi mau persiapan ulangan, takutnya ya. Minggu tenang. Kok saya minggu tenang dah nih. Gitu. Kalau Kak Abang kan curi star kemarin. Kalau Kak Abang udah ambil itu video praktek baiknya, udah pelaksanaan SEM malah. Iya. Kemarin karena libur Kak, libur P5 jadi nggak ada waktu gitu. Oh sedap lah, kami negeri banyak persiapan ulangan mendadak tanggal 1 ulangan. Terus sekolah saya udah hari ini. Kalau bisa nanti pas kita bikin bukti karya kita pakai baju kebangsaan kita lah, baju kelas. Berarti kita gini aja lah, kita kolaborasi lagi di rumah Kak Supri. Hari apa gitu buat? Apa kita kolaborasikan? Kak Supri aman Kak Supri? Oh Kak Nuri penasaran nih. Oh ya Kak Nuri, silakan Kak Nuri. Kayaknya dia nomor aman Kak Roland. Kak izin Kak mau nanya tadi nih, mungkin saya terlambat ya Kak, minta maaf. Untuk
pemilihan kategori bukti karya kalau RPP atau modul ajar nih tadi dikecualikan Kak? Sangat disarankan untuk ndak usah yang ini Kak, karena yang ini tuh banyak sekali yang sudah di PMM dan kemungkinan untuk tidak lolosnya itu besar. Oke. Karena di 60% Kak PMM Nuri? untuk modul dan RPP itu udah banyak sekali, jadi tidak ada istilahnya kurang lah. Nah, yang sangat disarankan kan ini, 2 ini. Ada kodenya Kak Nuri itu, coba lihat di atas yang video tuh ada itu. Nah, itu 2 itu Kak dinilai Kak. Kalau yang itu nggak ada berarti nggak dinilai. Oke baik Kak, terima kasih Kak. Jadi gimana? Kita sepakat ya? Sepakat aja lah, nomor 1 aja lah. Nggak harus sama-sama semua Kak. Oh, iya, Kalau Kak. misal Kak Iwan mau praktek pembelajaran nggak apa-apa, Kak Roland mau bikin praktek baik juga nggak apa-apa. Karena kan kalau praktik Dan baik nih kalau Kak, saya lihat kan bisa di satu tempat, terus kita rekam, nanti kita cari itu kan bisa tuh. Kak Iwan. Nah, Boleh Kak Iwan? yang ini Kalau nomor 2 tuh tak bisa kayaknya, Ah, karena nggak bisa. hari Kamis tuh anak-anak dah ulangan, jadi mau ngerekam tuh, Nggak bisa. itu kasihan anak-anaknya tuh. Nah, Betul. kalau yang kayak Kak Tri tadi kan sudah 2 tahun Melaksanakan. berjalan untuk betul. yang di RTL-nya. Nah, itu kan pasti punya banyak sekali apa namanya video, foto. Nah, itu bisa dirangkai dijadikan satu untuk yang di praktek pembelajarannya tadi karena sesuai dengan RTL-nya. Nah, itu tinggal ngembangin RTL-nya tadi tentang pembelajarannya apa saja. Nah, berbasis project kan. Nah, itu bisa nanti jadi inspirasi guru-guru yang lain. Oh, gitu. Tapi Kak, yang di sini kok saya baca tuh ada atau Kak kata-katanya Kak. Atau itu format dokumen PDF atau video. Berarti kalau kita ambil foto-foto kayak dibuatkan slide gitu berarti boleh itu Kak Iwan. Salah satu tuh Kak Iwan. Di poin terakhir tuh Kak, yang praktik baik itu kan berpusat Ya pada ini dalam di format praktek PDF baiknya atau video. Berarti kita boleh ambil foto-foto jadi ke PDF Kak Iwan. Berarti kita refleksi. Jadi benar nggak nampak itu. Itu sih tak niat dah tuh. Atau Kak Iwan, atau tuh, atau kita suruh pilih loh. Saya itu kayak tadi tuh video yang Kak Aris tampilkan tuh, benar tersentuh loh. Bagus. Saya tuh rencana itu juga. Kata-katanya tuh apa? Saya minta Kak Aryo nanti buat kata-kata nih nanti kita baca deh Kak Aryo. Nah apalah 150 kasih uang pulsa tuh. Kak Aryo, yang penting Kak Aryo sedang tidak enak badan hari ini. Oh iya Kak. Oh. Itu aja sih Kak untuk yang ini untuk slide nomor 16 tuh masih ada 26 slide lagi tuh. Aduh, hai. Nah, tadi udah sampai sini tadi. Oh belum Kak? Tadi udah sampai sini tadi. Oh berarti sisa 19. Nah, oh, enggak jauh gitu. Udah. Oke. Lanjut. Udah sampai sini kan tadi. Nah, ini semisal tadi apa namanya masih belum bisa divalidasi atau masih kurang dalam pembuatannya. Nah, nanti akan muncul di ini unggah bukti karyanya akan muncul perlu perbaikan lagi. Nah, ini perlu perbaikan, nanti Kak perbaiki lagi. Nah, kalau semisalnya sudah di sininya nanti sudah tidak ada kayak gini, nah tinggal langsung lanjut saja. Nah, misal seperti ini. Nah, ini kalau semisal yang masih perlu perbaikan tadi, Kak, tinggal berkasnya diganti aja. Nah, seperti ini. Nah, semisal tadi kan kalau perlu perbaikan ada muncul seperti ini. Nah, tapi kalau langsung sudah tervalidasi, nanti akan seperti ini, Kak, tulisannya. Nah, selamat karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya, silakan menunggu hingga bukti karya Anda akan terbit di PMM. Nah, apabila sudah karya telah
lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan seperti ini. Nah, ini nanti kalau yang masih harus revisi tadi, ada tulisannya kuning seperti ini, perlu perbaikan. Kalau yang sudah lulus validasi akan muncul menunggu terbit saja. Nah, ini nanti diunggah secara otomatis oleh sistem platform Merdeka Mengajar. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Nah, ini kalau sudah terbit di PMM, Kak, nanti akan bukti karyanya akan seperti ini tulisannya. Tinggal nanti Kakak bisa klik dilihat bukti karya. Nah, di sini kalau pakai HP di pojok sini ada. Ini nanti buka di bukti karya di platform Merdeka Mengajar, terus pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karyanya ya Kak ya. Terus buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Nah, nanti Kakak bagikan juga, pilih di karya Anda yang telah berhasil diunggah, terus cari tombol bagikan ini, terus untuk kebutuhan PKG PJOK gunakan opsi salin link untuk nanti ditautkan lagi di LMS Kak. Di bagian di sini, di berbagi bukti karya yang paling bawah. Itu nanti tinggal dipastekan di sini. Dan nanti ada linknya. Seperti itu saja. Nah, ini tadi kita tanya jawab. Ini. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Pastikan video tidak di-setel untuk pribadi. Nah, ini yang sering kebanyakan videonya masih di pribadi, bukan di open, publish. Nah, nanti kalau bikin video, upload videonya di publish ya Kak ya. Jangan sampai masih di belum dibuka, belum di open, nanti nggak bisa di verifikasi. Ini adalah video di setel untuk pribadi itu seperti ini Kak, nanti nggak bisa diverifikasi. Nah, ini saya rasa udah bisa ya Kak ya, kalau misal mau mempublish video di YouTube. Banyak juga tutorialnya. Nah, ini ada link. Kalau semisal ada yang kakak-kakak mau ada pertanyaan atau ada kesulitan bentar, saya kopikan linknya nih. Nah, nanti kalau misal ada kesulitan di dalam penguploadan atau tugasnya, nanti bisa menanyakan ke saya, bisa nanti bisa juga ke Kak Nagara itu yang ada di grup, itu juga bisa bantu. Nanti kalau untuk urusan LMS dan yang lain-lain bisa tanya juga ke beliau juga. Seperti itu saja untuk malam hari ini. Ada yang mau bertanya lagi atau sudah cukup, Kak?
Jadi untuk penilaian Kak Aris, untuk penilaian itu kayak rubrik-rubriknya nggak ada lagi kayak dulu-dulu ya? Rubriknya ada, Kak. Oh ada Kak? Ada di sini Ada Kak ya? Aku rubriknya. belum buka soalnya. Ada nggak ya? Coba dicek kalau di tempat saya, di LMS saya ada Ada rubriknya Kak. untuk Saya belum penilaiannya. buka sih, saya langsung ke bukti karya tadi. Bukti karya. Ada acuannya untuk memvalidasi sebuah bukti karya itu ada rubriknya, Kak. Jadi Ya. ndak boleh asal Iya. divalidasi seperti itu. Enggak tahu. Oh, rubrik ini ada kayak di bawah ya. Oke, oke. Iya. Sekarang mau bla bla. Panjang rubriknya kayaknya. Oke, sama ini Kakak mengingatkan beberapa tugas yang masih ada, beberapa yang belum mengumpulkan atau melaksanakan tugasnya. Ini saya minta untuk beberapa, ada yang masih belum bisa dibuka. Nanti tolong kakak yang mengirim link Google Drive. Coba dicek lagi sudah di open atau belum. Terus ada Kak Supriyadi untuk yang refleksi 2.6 itu tolong di upload lagi ya Kak ya untuk tugasnya. Soalnya Oke, siap Kak Aris. soalnya tidak terbaca Kak. Udah saya cek lagi masih tidak bisa lagi. Di 2.6 Kak, refleksi asesmen otentik. Oke, siap Kak Aris. Nanti saya kirim lagi Kak Aris ya. Yang itu. Terus ini Kak Nuri untuk modul 3.1 kuatkan pemahaman, masih ada kosong. Ini Kak, maaf Kak, yang sama video itu Kak? Yang kuatkan pemahaman 3.1 itu yang bentar. 3.1. 3.1.c.1 kuatkan pemahaman asesmen mandiri. C. 3.1.c Kak? Titik 1. Yang apa nih ya? Namanya? Kuatkan pemahaman. Astagfirullahaladzim, kok bisa terlewat Kak? Semangat Nuri. Apalagi Kak Aris ada lagi nggak? Boleh kan apa-apa bacakan nggak biar kita juga ini. Astagfirullah. Kak Alfa Riza itu untuk yang ini ada yang jauh banget nih, modul 1 yang belum dikerjakan malah. Modul 1.6.c.1 itu masih ketinggalan, masih belum dikerjakan Kak Alfa Riza. Sama RTL-nya Kak Alfa Riza. Ini sama Kak Alfariza masih ada satu lagi di penilaian kebermaknaan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik juga masih belum. Ini untuk C2 C1.
Oke, untuk kayaknya sementara itu yang lain masih aman, Kak. Very aman. Kak Alfariza aja tadi. Sama untuk Kak Aryo untuk modulnya modul 3.1 juga belum. 3.1.C2 sama 3.1D refleksinya belum, Kak Aryo. Itu saja, yang lain sudah aman. Nanti kalau ada perkembangan lagi nanti saya share saja di grup ya, Kak. Oke, seperti itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Kita bertemu lagi nanti di tanggal 26 ya, Kak ya. Oh, Kak Roland mau bertanya, silakan Kak Roland. Tadi kan sambil buka-buka yang kayak tugas-tugas itu kan ada kita disuruh ngisi kuesioner, Kak. Ada kan, Kak ya? Ada. Untuk yang ingatkan aja sih, siapa tahu lupa gak kan, nanti lewat lagi di bawah meeting ini sih. Ini saya juga sambil tadi baca-baca singkat aja sih. Gitu. Iya. Tanggal itu hari ini kan terakhir, Kak ya? Nanti coba dicek di kuesionernya, Udah bisa dibuka sih. Udah bisa dibuka. Udah. Silakan. Oke, itu aja Kak Aris. Oke. Kak Supriyadi, silakan Kak Supriyadi. Siap Kak Aris, izin udah dikirim lagi Kak Aris, barusan Kak Aris, coba dicek Kak Aris. Oke, iya, nanti saya cek ya Kak ya. Terima kasih Kak Aris. Oke, karena waktunya sudah terlewat ini ya Kak, kita tutup. Sebelumnya boleh dipimpin doa. Mana Kak Pai ini tadi? Bisa pimpin doa Kak Pai? Siap hadir Kak Aris. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum diakhiri kita foto bersama dulu ya Kak. Buka kameranya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Kak Aryo diperlihatkan dulu wajahnya. Nah. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Kak. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop recording ya Kak ya. Boleh, baru kita ya Kak. bahas tentang